Pada siang yang berbahagia ini, senantiasa kami ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan Pangdam 3 Siliwangi kepada yang terhormat Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Adi Dayat, Kasdam, Irdam, para asisten, para kabalak, ya, serta rekan-rekan dari rombongan Pak Ustadz. Saya selaku Pangdam 3 Siliwangi mengucapkan terima kasih. Ya. Saya merasa bangga ini ada kunjungan dari Pak Ustadz Adi Dayat. Mudah-mudahan silaturahmi kehadiran Pak Ustadz di sini membawa barokah bagi kita semuanya, khususnya bagi Kodam 3 Siliwangi. Ya. Tentara itu adalah alat pertahanan negara, ya, yang tentunya negara akan butuhkan setiap saat untuk berada yang di garda terdepan dalam mempertahankan negara kita ini. Ya. Dengan kedatangannya Pak Ustadz ini, tali silaturahmi antara kita semuanya warga Kodam 3 Siliwangi dengan Pak Ustadz dan rombongan serta jemaahnya mungkin yang ada di Bekasi sana itu, ya, bisa terjalin dengan baik. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Adi Dayat atas kehadirannya di Kodam 3 Siliwangi beserta rombongan. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyambutan ada yang tidak berkenan di hati Pak Ustadz. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga senantiasa dilimpahkan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk kita bersama-sama mencintai dan menjaga kedaulatan negara kita tercinta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali keluarga besar Kodam 3 Siliwangi. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon izin Pak Panglima, Majen Nugroho, Pak Kasdam, dan seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini, tanpa mengurangi doa dan cinta saya kepada keluarga besar sekalian. Tadi saya sampaikan di awal kepada Pak Panglima, izin kami di ulama itu satu kesatuan, senyawa dalam kimia itu bersama TNI. Karena dari sejak awal perjuangan kemerdekaan bangsa kita yang dibuka di pembukaan undang-undang dengan kalimat yang sangat luar biasa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur untuk merdeka itu sudah lama dan sudah kuat menginginkan itu. Hanya berkat Allah dan rahmat Allah yang diturunkan itu yang menjadikan keinginan luhur itu menjadi terwujud. Dan itu dibaca dengan sangat luar biasa oleh para ulama kita. Tentunya di samping juga saudara-saudara kita yang punya peran yang tidak sedikit juga. Namun kami ingin ingatkan bagaimana peran ulama sangat besar dalam kelahiran rahim awal Indonesia. Sehingga ini tanggal 23 Februari, saya ingat 2 hari lagi itu, ya 25 Februari, tercatat dalam sejarah di Sukamana, yang tentunya masih dalam rayon Kodam 3 Siliwangi, bagaimana Kiai Haji Zainal Mustafa syahid, ya, dalam perlawanan dengan Jepang pada saat itu, dan bagaimana di daerah-daerah lain bersinergi dengan TNI. Jadi tadi saya katakan dari awal, TNI dengan ulama itu satu senyawa, harus saling menguatkan dan saling kemudian memberikan kekuatan dan cinta sehingga itu menjadi pertahanan yang terbaik untuk negara kita tercinta Indonesia. Hari ini itu dalam penanggalan Hijriyah masuk bulan Rajab, tanggal 9 Rajab. Jadi ada 12 bulan dalam setahun, Quran surah 9 ayat ke-36.
Dari 12 ini ada 4 yang istimewa. Minha arba'atun hurum. Dari 4 ini Nabi merinci sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya di Al-Bukhari. Itu kitab hadis paling otoritatif, urutan nomor 1 di tingkatan khazanah keislaman. Nomor hadis 4406 dari Abi Bakrah. 4 itu dirinci 3 berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan pertama, kemudian Rajab bulan ke-7. Nah, sekarang saatnya Rajab. Rajab itu secara makna itu punya 18 makna. Di antara 18 ini mengerucut pada 2 utama. Satu at-ta'zim yang mengandung arti keagungan, kehebatan, kebesaran. Sehingga saat masuk bulan Rajab itu dulu orang-orang Islam dengan segala kebesarannya yang sampai kemudian memberikan aura terbaik bagi dunia dan menginspirasi kemajuan di dunia sampai dengan saat ini, baik di barat, di Spanyol, di timur, di Irak dan sebagainya, itu senantiasa duduk berintrospeksi untuk memetakan kembali sehingga dengan itu bisa punya peta-peta ke depan yang membangkitkan kebesaran-kebesaran dan keagungan dimanapun berada. Maka saya berharap mudah-mudahan saat masuk bulan Rajab ini, insya Allah di Kodam 3 Siliwangi khususnya akan kembali melahirkan keagungan-keagungan, kebesaran-kebesaran yang memang saya dapat info sebelum datang ke sini pun ini yang paling prestisius lah di antara kodam yang ada di Indonesia. Ya, Pak Muldoko pernah di sini, Pak Edi Sudrajat pernah di sini, bahkan yang pertama Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, beliau yang merumuskan strategi perang gerilya yang sekarang jadi di kurikulum di Australia, Pak. Itu jadi pelajaran itu yang merumuskan Jenderal Besar dan Panglima pertama di Kodam 3 Siliwangi. Bahwa Indonesia ini anugerah yang sangat luar biasa. Sampai saya melakukan riset, mohon izin sebelum ke sini, riset spesifik tentang Indonesia. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kami telah jadikan kalian itu sebagai umat yang pertengahan. Jadi yang paling ideal itu yang pertengahan. Banyak ulama tafsir dulu itu menafsirkan ayat ini dalam standar moral. Ya, jadi di tengah-tengah, jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri, bersikap yang bijak, bisa mengayomi gitu. Tapi ketika kami gali dan bawa ini ke dalam sisi geografis, maka saya menemukan satu hal yang sangat mengejutkan. Saya punya ruang riset khusus di Bekasi di kantor kami. Itu saya coba datangkan peta dunia, Pak. Lalu saya lihat, kok tiba-tiba Amerika ada di tengah gitu loh. Kemudian Afrika terpotong. Kok setelah Samudra Pasifik sini ada bagian sedikit Afrika. Saya coba kembalikan bagian Afrika yang terpotong ini ke bagian satunya lagi sehingga terhubung keseluruhannya, dan ternyata ditemukan yang tengah-tengah persis itu Indonesia. Nah, maka dari itu yang sangat luar biasa yang ingin saya katakan adalah banyak hal dengan potensi luar biasa ada di sini yang perlu kita jaga, perlu kita bersinergi. Perlu orang-orang hebat, karena bangsa yang hebat tidak akan pernah muncul kehebatannya kecuali dijaga dan dimakmurkan oleh orang-orang yang hebat pula. Maka kalau saya menyiapkan kader-kader yang baik, izin Panglima, saya ini mungkin bukan cuma berdakwah ya, saya memberikan beasiswa. Bukan cuma anak-anak yang dalam sisi kerohanian kami sekolahkan untuk belajar pulang jadi ulama. Ada yang saya siapkan jadi insinyur-insinyur, ada yang kami beri beasiswa. Ya. Sekarang itu ada ahli kita, Pak, anak muda yang saya sekolahkan, dia malam mimpinya mau bunuh diri karena kehilangan pendidikannya, ya, kekurangan satu modal. Dia mimpi bertemu dengan Nabi, dia sampaikan temui si fulan, dia datang pada kami. Itu begitu kami biayai, Pak. Sekarang dia menjadi salah satu mahasiswa ahli menemukan satu hal di bidang pertanian sampai orang Jepang tertarik merisetnya. Jadi kita harus negara terhebat, oase dunia, semua mineral ada, diperebutkan semua di sini. Kalau kitanya nggak kuat, ini mustahil kita bisa memakmurkan dan menghebatkan Indonesia yang memang sudah Allah ciptakan dengan hebat. Make Indonesia great again. Ya, kita harus jadikan ini hebat kembali, bangkit kembali, dan saya kira Kodam 3 Siliwangi harus jadi pionir untuk menginspirasi itu semua. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya bangga pernah berada di sini. It's honor for me to be here in front of you all today. Dan syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang dirasakan apa? Setelah minum nanti akan terasa hangat tubuh, mulai bekerja di dalam tubuh kita, nanti mengembalikan kembali Pak, stamina Pak. Ya. Jadi ini rasanya kalau sudah mulai dikonsumsi akan ada hangat ke tubuh, ya hangat, kemudian stamina akan balik. Jadi kalau panas, keringat sudah mulai keluar, 2 jam, 3 jam biasanya panas sudah keluar. Mohon maaf ya, ini universal. Jadi walaupun Nabi yang sampaikan, ya sepanjang siapapun yang mau gunakan, ya mau sahabat-sahabat kita non muslim, siapa boleh pakai. Ini saya sampaikan, saya support untuk non muslim juga Pak. Ya, jadi banyak non muslim sudah minta ke kami. Di non muslim Pak. Nah, non muslim. Non muslim. Beberapa minggu lalu saya didiagnosa terkena COVID-19. Sempat stres, pikiran, tapi ya semua itu harus jalani dengan isolasi. Akhirnya saya diberikan herbal dengan pada hari ke-9 saya minum. Kita kasih dia hari ke-9, hari 8 dia belum sembuh. Dan 4 hari kemudian saya tes PCR swab lagi dan puji Tuhan hasilnya negatif. Terima kasih herbal PH7, luar biasa. Semoga banyak yang tertolong dengan herbal PH7 ini sehingga pandemi ini cepat selesai. Jadi kalau biasanya di treatment dia sembuh, tapi penelitian di Korea termasuk di kita itu masih menyisakan flek di paru-paru, jadi napasnya nggak sempurna panjang. Ini sampai membersihkan saturasi 100% Pak. Jadi balik lagi. Tapi kalau itu diminum sama orang yang nggak sakit, nggak apa-apa ya. Tapi kan mungkin hanya 2 hari sekali gitu mungkin atau. Kebanyakan minum pengen nikah lagi nanti. Waduh itu bahayanya itu. Udah. Ya. Udah sama nunggu. Ya. Saya terima kasih banyak Pak Ustadz. Waduh luar biasa ini.